Halo Dempoers, ketemu lagi di Dempo Podcast. Kali ini kita akan bedah visi misi calon ketua OSIS Dempo 2025. Sekarang kita ada di sini bersama calon nomor urut 3, Jojo. Silakan bisa perkenalkan diri dan juga visi misinya ke teman-teman Dempoers. Oke, jadi perkenalkan, nama saya Jonathan Supriyanto, biasa dipanggil Jojo. Saya dari kelas 11 IPA 8 dan saya punya beberapa visi misi. Visi utama saya ini mengembangkan dan memaksimalkan kinerja serta program-program OSIS dengan semangat Dempo. Kemudian misi untuk menindaklanjuti visi tadi terbagi menjadi 3. Yang pertama, saya ingin bekerja sama dengan MPK sebagai wadah aspirasi. Kemudian yang kedua, saya ingin mencoba meningkatkan transparansi dan juga profesionalitas dari program-program OSIS maupun kinerjanya. Lalu yang ketiga, saya juga ingin menjadikan OSIS sebagai organisasi yang jauh lebih fleksibel dan mampu menyesuaikan. Gitu banget. Oke, kita langsung masuk ke visi misi ya. Aku mau menyoroti misi yang pertama dulu nih. Membuka ruang kerjasama dengan MPK sebagai wadah aspirasi. MPK itu apa? MPK itu Majelis Permusyawaratan Kelas, jadi perwakilan. Jadi itu perwakilan setiap kelas kan. Kalau sesuai yang saya tahu, MPK ini masing-masing kelas itu mempunyai ketua kelas. Nah, ketua kelas dari masing-masing kelas ini diwadahi menjadi dalam satu forum yang dipimpin satu ketua angkatan. Nah, kemudian ketiga ketua angkatan ini membentuk satu forum besar yaitu MPK. Oke, MPK ini apakah sekarang sudah satu organisasi formal atau gimana kedudukannya di sekolah ini? Kalau di sekolah ini saat ini itu masih belum punya kedudukan formal, namun dia sudah punya instrumennya, maksudnya sudah punya anggotanya, yaitu ketiga ketua angkatan di kelas 10, 11, 12 dan juga masing-masing ketua kelas itu sudah tergabung menjadi dalam satu forum. Oke, OSIS ini kan organisasi formal, sedangkan MPK untuk saat ini belum jadi organisasi formal. Gimana caranya organisasi formal itu kerjasama dengan organisasi yang tidak formal? Organisasi formalnya aja belum ada, gimana caranya bisa kerjasama yang seimbang gitu? Betul. Jadi sebelum saya membuat misi ini, saya sudah terlebih dahulu mencari tahu. Saya sudah terlebih dahulu survei nih ke salah satu ketua angkatan. Saya ingin memastikan bahwa program saya itu kan program kedepannya. Apakah MPK di pada saat ini sudah ada? Dan saya sudah bertanya dan jawabannya adalah bahwa MPK kedepannya akan menjadi sebuah organisasi formal yang punya kedudukan dan struktural. Dan estimasinya adalah di bulan Februari, yang berarti ketika saya mulai menjabat itu MPK sudah akan mulai terbentuk, kurang lebih seperti itu. Oke, bentuk kerjasamanya seperti apa? Oke, bentuk kerjasamanya yang pasti saya akan membuka forum ruang bicara, ya kita rapat kasarannya. OSIS punya mekanisme rapat bulanan untuk sebagai progresnya. Nah, saya ingin MPK sebagai wadah aspirasi, kan MPK isinya adalah ketua kelas, ketua angkatan, yang artinya mereka dapat mewakili suara dari masing-masing kelasnya, yang kemudian ditampung oleh ketua angkatan sebagai suara dari angkatannya. Nah, kemudian saya ingin membuka ruang diskusi, jadi kita rapat dengan MPK. Saya ingin MPK bisa menyampaikan apa aspirasi dari Dempoers yang ingin disampaikan ke kami OSIS. Kami bisa mewujudkannya melalui program-program kami. Kurang lebih kayak gitu. Oke, kita lanjut dulu ke misi yang kedua ya. Misi yang kedua ini meningkatkan transparansi dan profesionalitas dalam program OSIS. Nah, apakah selama ini program OSIS itu tidak transparan atau tidak profesional atau kayak gimana kondisinya yang sekarang? Oke, jadi kalau bicara meningkatkan, berarti kan sebelumnya sudah ada, hanya perlu ditingkatkan. Kondisinya seperti itu. Jadi selama ini sebenarnya sudah transparan, sudah profesional, tapi masih perlu ditingkatkan gitu ya? Betul. Apanya? Profesionalitasnya tentu perlu ditingkatkan. Kenapa? Karena kita bisa lihat dari evaluasi per program. Itu pasti ada evaluasi yang dimana panitia kurang profesional dan lain-lain. Itu pasti ada. Dan itu tahun ke tahun ya menurut saya itu sudah jadi tradisi. Jadi saya merasa di periode saya ingin bisa meningkatkan profesionalitas ini. Masalahnya sekarang ini banyak kalau saya tanya ke Dempoers atau misal ada Dempoers yang nyeletuk ke saya, oh programnya itu nepotisme lah, oh programnya itu nggak profesional lah, saya lihat panitianya begini. Masalahnya saya sebagai anggota OSIS, saya mungkin punya kedudukan di acara saya, tapi di acara lain belum tentu saya punya kedudukan. Dan bagaimana OSIS bisa mengetahui? OSIS hanya mendengar itu dari Dempoers kan, bukan sebagai kayak oh Dempoers punya perwakilan yang disampaikan ke OSIS. Jadi kita bisa menampung, tapi nyatanya sampai sekarang mungkin tindakan nyatanya belum ada. Jadi saya ingin membuka ruang kerjasama dengan MPK tadi supaya MPK bisa menyampaikannya secara formal. Kami terima itu sebagai salah satu saran yang sudah bulat dari angkatan-angkatan itu, kemudian bisa kami tidak lanjuti sebagai program nyata. Oke, aku menyoroti dua kata dari pernyataanmu tadi. Yang pertama profesionalitas sama nepotisme. Nepotisme itu, oh sebentar sebelumnya, yang perilaku yang tidak profesional itu yang seperti apa yang selama ini ditemui? Oke, jadi banyak yang dari Dempoers yang merasa kadang panitia itu sifatnya masih subjektif.
Misal kalau dalam perlombaan misal pengalaman saya misal pas meeting gitu. Banyak yang merasa, oh panitia ini tadi kerjanya nggak benar karena mungkin kelasnya sendiri, misal seperti itu. Atau yang nggak profesional lagi merasanya dia panitia kok, tapi kalau misal kita tanyain atau apa nggak merespon dan lain-lain. Jadi sikap-sikap yang harusnya dimiliki oleh seorang panitia, yang bisa ditunjukkan oleh seorang panitia itu masih banyak yang belum tidak ditunjukkan gitu. Masih banyak yang lebih mementingkan di luar dari panitianya. Bahkan ini saya terima dari eksternal, tapi dari internal sendiri aja kadang masih ada yang mengeluhkan, oh si ini nggak kerja, oh si itu nggak kerja. Seperti itu. Oke, itu berarti tidak menjalankan tugasnya secara sungguh-sungguh, itu Iya. perilaku tidak profesional ya. Kalau nepotisme contohnya kayak gimana? Nepotisme ini menurut saya topik yang cukup sensitif untuk dibicarakan. Maksud saya, nepotisme ini sudah jadi rahasia umum. Tapi kita juga nggak bisa, menurut saya kita nggak bisa sepenuhnya mengatakan bahwa nepotisme itu salah secara penuh. Kenapa? Karena memang menurut saya ada situasi-situasi di mana pemimpin tuh nggak bisa mengambil langkah lain selain nepotisme. Yang dianggap nepotisme oleh kebanyakan Demoers itu adalah ketika terjadi rekrutmen yang sifatnya subjektif tanpa dasar yang jelas. Oke. Kalau misal kita katakan rekrutan koordinator, itu kan memang direkrut oleh inti. Mekanismenya seperti itu. Banyak yang merasa lebih mampu menjalankan itu, tapi yang dipilih siapa? Kedua, ada yang merasa, oh saya mampu kok, wawancara saya bagus atau dan lain-lain. Tapi yang dipilih itu anak kelasnya sendiri dan lain-lain. Itu yang dianggap oleh kebanyakan orang sebagai nepotisme. Oke. Saya menganggap bahwa mungkin itu bisa dikatakan nepotisme, tapi dalam situasi-situasi tertentu memang nggak ada pilihan lain. Kalau memang nggak ada yang mau, bagaimana? Pemimpin tetap harus memilih koordinatornya, bukan? Tapi yang ini saya soroti di sini adalah terkait bagaimana perekrutan anggota itu punya mekanisme yang memang sistematis dan juga bisa dipertanggungjawabkan. Sekarang kita bicara masalah nepotisme, saya tidak menentang secara penuh nepotisme. Tapi saya juga tidak membenarkan perilaku nepotisme itu untuk selalu dijalankan di setiap kondisi. Kurang lebih seperti itu. Oke. Ya, nepotisme itu kan pasti nggak, ya aku setuju nepotisme itu pasti tidak terhindarkan. Baik sengaja maupun tidak itu pasti akan terjadi. Betul. Nah, ini ya di sini kita dihadapkan pada dua kubu nih, idealisme sama realisme. Betul. Idealisme ya jangan ada nepotisme, tapi ya realistisnya gimana gitu kan. Lalu bagaimana caramu sebagai pemimpin untuk yang pertama mungkin bisa mengurangi dampak dari nepotisme itu atau mengurangi stigma negatif Demoers terhadap cara rekrutmen panitia dan sebagainya? Saya sebelumnya sudah memikirkan masalah ini. Kayak saya mempertimbangkan kira-kira saya bisa menyadari bahwa nepotisme itu nggak terhindarkan. Jadi cara saya itu bukan dengan kemudian saya menjanjikan menghilangkan nepotisme. Oh, kita tahu kalau itu omong kosong. Yang saya tawarkan solusinya adalah saya meningkatkan transparansinya. Jadi segala sistemnya, parameternya itu jelas. Misal saya memberi gambaran bahwa di kepanitiaan saat ini kita sistemnya adalah formulir dan wawancara. Sudah jadi rahasia umum bahwa wawancara ini yang menjadi parameter penilaian. Tapi apakah Demoers tahu yang dinilai ketika wawancara itu apa saja? Parameternya belum jelas. Jadi kadang-kadang banyak Demoers yang menyangka, loh, saya merasa wawancara saya bagus, saya merasa lebih kompeten, tapi kenapa nggak diterima? Karena ya mungkin mereka nggak tahu sistemnya bagaimana. Di sisi lain seperti itu. Jadi di sini kita dihadapkan pada dua kubu. Memang benar ada nepotisme yang terjadi karena memang parameternya tidak dijelaskan. Ada lagi Demoers yang menganggap itu nepotisme, padahal bukan. Hanya saja mereka nggak tahu parameternya. Jadi yang saya tawarkan solusinya, saya ingin meningkatkan transparansinya. Saya ingin memberikan bahwa sistem penilaian, sistem perekrutan itu jelas apa saja yang jadi dasar kita merekrut. Sehingga ketika nanti banyak yang komplain, oh ini nepotisme, ini apa, kita bisa pertanggungjawabkan. Oh kita pakai dasar penilaian ini. Itu penilaian dari kami. Gitu. Oke. Kalau aku lihat ini mungkin masih terbatas ke pandangan Demoers terhadap rekrutmen OSIS atau rekrutmen kepanitiaan secara umum gitu. Betul. Masih sebatas pandangan Demoers. Betul. Nah, apa dampak langsungnya ke Demoers untuk mempertimbangkan misi ini untuk memilihmu? Karena kan ini kaitannya hanya dengan kepengurusan OSIS maupun kepanitiaan. Nah, gimana untuk Demoers yang tidak mengikuti kepanitiaan atau tidak mendaftar sebagai pengurus OSIS? Apakah mereka ada yang perlu dipertimbangkan juga gitu? Oke, jadi saya lanjutkan. Tadi saya bilang kalau yang bisa didapat dengan sistem yang jelas, otomatis perekrutan itu akan jauh lebih objektif. Ketika perekrutan yang jauh lebih objektif, maka panitia yang kami terima itu kompetensinya maupun cara kerjanya maupun bagaimana kerjanya itu bisa kami pertanggungjawabkan. Karena kami yang memilih mereka untuk masuk ke dalam kepanitiaan kami. Jadi Demoers yang non panitia, at least kalian bisa lebih tenang karena
Artinya perekrutan yang dipilih atau panitia yang dipilih ini memang panitia yang benar-benar mampu menjalankan tugasnya. Bukan sebatas subjektivitas semata. Oke, seperti yang kita tahu kamu ini Ketua Pelaksana MPLS 2024. Apakah profesionalitas dan transparansi ini sudah kamu terapkan ketika kamu jadi ketua? Saya merasa dalam acara saya MPLS, kinerja panitianya sangat-sangat luar biasa. Saya bisa bicara ini kenapa? Karena dasarnya jelas. Panitia kami nggak 1-2 orang, panitia kami 131 orang. Itu berjalan selama berbulan-bulan. Dan nyatanya mereka mampu mengikuti prosesnya. Hingga akhir dan bahkan acaranya bisa saya katakan secara sukses. Namun kalau pertanyaannya tadi, apakah semuanya diterapkan? Saya menerapkan. Tapi apakah kemudian terlaksana sepenuhnya? Saya rasa memang masih ada kekurangan. Itu harus saya akui. Oke, aku mau menyoroti misi yang selanjutnya tentang menjadikan OSIS lebih fleksibel dan mampu menyesuaikan. Bagaimana cara menyeimbangkan antara fleksibilitas ini dengan keteraturan? Gimana caranya tetap bisa seimbang antara fleksibel dengan law and order gitu? Oke. Jadi yang saya maksud fleksibel di sini bukan sekedar sistem kerjanya, tapi saya ingin OSIS itu lebih terbuka terhadap inovasi. Ya, saya tidak bisa memungkiri bahwa memang menurut saya hari ini kinerja OSIS itu sudah cukup baik dengan bisa mempertahankan program-programnya. Bahkan Demo Fair bisa sampai ke 46, MPLS sekarang sudah, saya tidak tahu ini sudah yang keberapa kalinya. Namun yang saya maksud fleksibel di sini, misal kita bicara contoh sederhana, ini timeline. Saat ini timeline itu memang jadi acuan, itu nggak bisa saya pungkiri. Tapi timeline ini jadi acuan kapan kita mengerjakannya. Bukan jadi acuan kapan tenggat terakhir kita mengerjakannya. Jadi kalau misal contoh ada kerjaan yang bisa dilakukan besok misal. Tapi karena di timeline tertulisnya tanggal 25 misal. Maka kebanyakan dari panitia akan menunggu, oh masih tanggal 25. Nah sekarang pertanyaannya akan saya balik lah, kenapa kalau bisa lebih cepat bukankah lebih baik persiapannya? Jadi fleksibilitas yang saya maksud seperti itu. Jadi saya tidak menghilangkan timeline, saya nggak menghilangkan acuan-acuannya itu nggak dihilangin. Gitu. Keteraturan sistematisnya nggak dihilangin. Saya hanya minta cara kerjanya bisa lebih fleksibel, bisa lebih terbuka ke opini. Bukan karena, oh tahun lalu sistemnya seperti ini, kemudian tahun ini harus seperti ini. Nggak harus kan. Kalau ada cara lebih baik dan memang kondisinya berbeda, apakah harus mengikuti yang sama? Enggak. Oke, sekarang aku mau kasih kamu kesempatan untuk memberikan penilaian terhadap kinerjamu sendiri selama ini di program-programmu. Silakan, apa yang kira-kira masih perlu diperbaiki atau dikembangkan lagi dari dirimu sendiri? Kalau melihat dari diri saya, sejujurnya menurut saya penilaian yang dilakukan oleh diri sendiri itu nggak objektif. Menurut saya. Tapi kalau saya melihat diri saya, secara kinerja saya merasa saya sudah cukup baik melakukan kinerja. Namun secara sosial, mungkin memang ada beberapa hal yang masih perlu ditingkatkan. Gitu. Saya nggak akan mengungkapkan apa itu, tapi yang jelas saya menyadari bahwa selama saya menjadi panitia, itu masih banyak kekurangan yang harus ditutup. Dan itu gunanya saya masuk ke panitiaan. Dari berbagai proses yang dari awal saya masuk panitia hingga detik ini, saya merasa banyak hal yang sudah saya pelajari. Banyak hal yang sudah saya dapatkan hingga saat ini saya bisa berdiri di sini ingin mengajukan diri sebagai caketos. Itu bekal karena saya merasa sudah banyak pengalaman yang saya dapatkan. Dan saya merasa kalau bicara pribadi nggak ada yang sempurna lah. Itu sudah bukan omong kosong. Tapi saya merasa secara kinerja saya mampu menjalankan kinerja saya dengan cukup baik. Hanya tentu ada yang harus ditingkatkan, itu pasti. Oke, terakhir silakan berikan satu kalimat penutup kepada teman-teman Dembors. Silakan, satu kalimat penutup. Oke, satu kalimat penutup dari aku. Mungkin untuk Dembors semuanya, jangan ragu untuk menentukan siapa pemimpin ketosmu berikutnya. Karena pilihanmu hari ini itu akan menentukan 1 tahunmu gimana. Dan kalau kalian pengen masalah kalian kelar, tahulah ya pilih nomor berapa. Oke, mungkin cukup sampai situ dulu. Kalau teman-teman masih ada yang mau ditanyakan kepada Zuzu maupun kepada calon yang lain, silakan ditanyakan waktu debat. Dan juga untuk teman-teman Dembors, jangan lupa untuk gunakan hak pilihmu, jangan lupa untuk gunakan hak suaramu, pilihlah pemimpinmu selanjutnya. Terima kasih Jojo, selamat berjuang, dan sampai jumpa di Dembo Podcast selanjutnya.